Saat Hari Raya Idul Fitri tiba, tak sedikit yang menggelar open house sembari mengundang keluarga, tetangga, atau bahkan rekan kerja untuk duduk dan menikmati waktu bersama. Tak mau ketinggalan, Anissa Pohan yang kini menjabat sebagai istri seorang menteri pun melakukan hal serupa di rumah dinas barunya. Halo, saya Anissa Pohan. Sekarang saya sedang berada di kediaman Kementerian ATR BPN dan pada hari ini sedang mengadakan open house dalam rangka Idul Fitri. Kalau teman-teman pengen melihat bagaimana keseruan kami bersilaturahim dengan jajaran Kementerian ATR BPN, yuk ikutin saya. Dalam suasana kekeluargaan, semua tampak bahagia. Ada yang bernyanyi, ada yang menikmati hidangan, sementara yang lainnya tampak bercengkrama, bertukar pikiran tentang pekerjaan ataupun keluarga. Banyak. Yang pertama kita rapi-rapikan rumahnya dulu ya, karena ini rumah dinasnya sudah cukup lama kosong, jadi dirapi-rapikan rumahnya supaya bisa menyambut tamu dengan baik. Kemudian lain-lain sih ya, menyiapkan makanan, catering, kemudian dekorasi, terus ya standar lah untuk itu menu-menu yang kira-kira Mas Agus suka juga gitu. Jadi sebetulnya sederhana, semangatnya adalah yang penting bisa ngumpul, seru-seruan, tadi juga kita nyanyi bareng-bareng. Tapi hari ini tadi cair sekali, bukan hanya yang ada di Jakarta, datang dari berbagai penjuru, termasuk dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Maluku, dan banyak lagi yang lain. Anissa Pohan tampak paling sibuk di antara semua yang ada. Sebagai tuan rumah, sekaligus istri seorang menteri, wanita tersebut sepertinya tak mau status sosial yang ia peroleh membatasi pergerakannya. Kendati demikian, ada satu hal yang tak bisa ia hindari semenjak menjadi istri Menteri ATR yang kini melekat pada sang suami. Tugas bertambah, tanggung jawab pun makin menumpuk. Tentunya ya kesibukannya semakin bertambah pastinya, dan di dalam Kementerian ATR BPN ini kami ada organisasi untuk para istri dan juga karyawati ATR BPN, namanya Ikawati. Jadi ada satu organisasi yang saya otomatis menjadi pembinanya, dan kemudian juga ada organisasi Dharma Wanita Persatuan di mana di situ saya otomatis menjadi penasehat untuk Kementerian ATR BPN. Jadi ada dua organisasi yang baru saya geluti semenjak suami saya menjadi Menteri ATR BPN, dan alhamdulillah menyenangkan bisa bertemu dengan ibu-ibu, teman-teman baru, dengan aktivitas yang baru juga gitu ya. Tapi pasti tentunya apapun organisasinya, organisasi yang saya gelutinya adalah memang fokusnya untuk perempuan dan keluarga. Bukan membatasi, tapi lebih mengkurasi kegiatan-kegiatan yang memang harus saya sesuaikan dengan profesi suami, dan juga prioritasnya adalah segala sesuatu yang mendukung suami. Karena semenjak saya menikah, itu adalah prioritas saya sudah bergeser. Ketika bisa senormal mungkin saya bisa, misalnya ketika saya sedang tidak berada di Indonesia, saya bisa diizinkan untuk naik kendaraan umum, itu saya lakukan. Diizinkan untuk saya bisa nyetir sendiri membawa anak saya, itu saya lakukan sehingga anak saya merasakan kehidupan normal gitu. Karena itu tantangan juga buat saya seorang ibu untuk bisa membesarkan anak saya di keadaan yang memang tidak biasa, tapi tetap menjadi anak normal seperti anak-anak lain gitu. Itu dia ya, bagaimana mungkin peran sebagai wanita dan juga mempunyai yang banyak multi, inilah istri juga, wakil rakyat juga, betul, ibu juga gitu kan, luar biasa banget. Harus menjaga image juga ke masyarakat biar tetap menjadi panutan gitu ya. All the best deh buat keluarga mereka.